Untuk duduk kembali dan kami juga mempersilakan kepada Bapak Joko Widodo dan juga Bapak Prabowo Subianto untuk duduk di kursinya masing-masing. Silahkan Bapak. Terima kasih. Baik, hadirin dan pemirsa, selanjutnya akan kita ikuti bersama sambutan dari Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, Bapak Arief Budiman. Kami persilakan Bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati calon presiden nomor urut 01, Bapak Haji Joko Widodo, dan calon presiden nomor urut 02, Bapak Haji Prabowo Subianto. 18 hari lagi seluruh rakyat Indonesia akan melaksanakan pemilihan umum 2019 secara serentak. Rangkaian pelaksanaan tahapan kegiatan pemilu tahun 2019 telah dilaksanakan lebih dari 18 bulan. Di dalamnya termasuk menggelar debat Capres-Cawapres 3 kali. KPU bersyukur selama pelaksanaan debat terdahulu semuanya berjalan dengan lancar. KPU patut memberi apresiasi dan mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang terlibat. Malam ini diselenggarakan debat yang keempat. Para calon presiden kembali dipertemukan untuk berdebat berkaitan dengan tema ideologi, pemerintahan, pertahanan dan keamanan, serta hubungan internasional. Semoga dengan adanya kegiatan debat ini, para pemilih semakin mengenal pasangan calon presiden pilihannya. Sebagai penyelenggara pemilu, KPU siap menyelenggarakan seluruh tahapan pemilu dengan luber dan jurdil. Dan tentu saja, para peserta pemilu juga diharapkan bisa berkompetisi secara jujur dan adil. Kepada seluruh hadirin dan pemirsa dimanapun Anda berada, selamat menyaksikan debat keempat calon presiden pemilu 2019. Pemilih berdaulat, negara kuat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak Arief Budiman atas sambutannya. Kami persilakan untuk kembali ke tempat duduk. Hadirin dan pemirsa, sebelum kita mulai debat pada malam hari ini, terlebih dahulu akan kita lihat tata tertib yang telah kita sepakati bersama, baik untuk kedua peserta maupun untuk para pendukung yang berada di sini. Inilah tata tertibnya. Tata tertib debat keempat Capres Pilpres 2019 untuk calon presiden. 1. Debat terbuka dengan tema ideologi, pemerintahan, pertahanan dan keamanan, dan hubungan internasional. Dipandu moderator yang dipilih KPU. 2. Pertanyaan kandidat dibatasi seputar visi misi yang berkaitan dengan tema debat keempat Capres dan tidak menyerang personal. 3. Kandidat diberikan waktu berbicara dan tidak diperkenankan memotong pemaparan kandidat lain. 4. Waktu dimulai saat kandidat mulai bicara. 5. Moderator akan menghentikan pemaparan kandidat ketika waktu telah habis. 6. Kandidat diperkenankan membawa alat tulis, catatan, dan data yang diperlukan. 7. Kandidat dilarang membawa atribut apapun yang memprovokasi kandidat lain maupun pendukung. Tata tertib debat keempat Capres Pilpres 2019 untuk pendukung. 1. Dilarang melontarkan yel-yel atau teriakan selama debat berlangsung. 2. Dilarang memprovokasi kandidat yang berdebat maupun pendukung kandidat lain. 3. Dilarang membawa benda-benda berbahaya. 4. Tim kampanye bertanggung jawab terhadap ketertiban pendukung. 5. Panitia berhak memperingatkan dan mengambil tindakan kepada pendukung yang tidak mematuhi tata tertib. 6. Segala bentuk protes dan keberatan hanya dapat disampaikan melalui Komite Damai yang dibentuk KPU.
Itulah tadi tata tertib debat keempat Capres Pemilu 2019 dan kami berharap semuanya bisa mematuhi tata tertib yang ada agar acara bisa berjalan dengan lancar sampai selesai. Baik hadirin dan pemirsa, sekarang tibalah saatnya kita memasuki inti acara debat keempat Capres Pemilu 2019 dan akan dimulai dengan penyampaian visi misi dari para kandidat. Sebagai moderator, tugas kami mengingatkan jika waktu masih ada, kami akan mempersilahkan para kandidat untuk melanjutkan ataukah memang sudah cukup, dan kami juga akan mengingatkan jika waktunya sudah habis. Berdasarkan hasil undian beberapa saat lalu, Capres nomor urut 02, Bapak Prabowo, mendapatkan giliran pertama untuk menyampaikan visi misinya. Waktunya 4 menit Bapak, dan akan dimulai ketika Bapak berbicara. Mic-nya di sini Bapak. Ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom, Om Swastiastu, Nama Budaya. Selamat malam saudara-saudara sekalian, saudara-saudaraku di seluruh Indonesia dimanapun kau berada, saudara-saudara sekalian di ruangan ini. Saya Prabowo Subianto bersama saudara Sandiaga Salahuddin Uno mendapat kepercayaan maju sebagai calon presiden dan calon wakil presiden. Hari ini kita akan bicara tentang ideologi pemerintahan, pertahanan keamanan, dan hubungan internasional. Saudara-saudara, bagi kami, Pancasila adalah ideologi final. Pancasila adalah hasil suatu kompromi besar, suatu kecemerlangan dari generasi pendiri bangsa kita. Pancasila berhasil mempersatukan ratusan kelompok etnis, ratusan suku, agama-agama besar, budaya-budaya berlainan dengan bahasa yang berlainan. Kompromi ini yang menghasilkan Republik Indonesia. Karena itu kami bertekad untuk mempertahankan Pancasila sampai titik darah yang terakhir. Saya dari sejak 18 tahun telah tanda tangan sumpah untuk membela negara kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Kalau ada yang mau merubah ini, akan saya hadapi dengan semua kekuatan yang ada pada diri saya. Di bidang pemerintahan, kami berpendapat bahwa lembaga-lembaga pemerintah harus kuat, baru negara kuat, baru program-program pembangunan bisa dilaksanakan. Tidak mungkin program yang sehebat apapun kalau lembaga-lembaga pemerintah itu lemah, kalau terlalu banyak korupsi, kalau jual beli jabatan, negara tidak mungkin melaksanakan pembangunan. Kami berpendapat bahwa kalau kami menerima mandat, kami akan membersihkan lembaga-lembaga pemerintah, kami akan memperkuat lembaga-lembaga pemerintah, kami akan perbaiki seluruh kehidupan, kualitas hidup seluruh aparat pemerintah, supaya kita akan menghilangkan sekuat tenaga korupsi yang ada di Republik ini. Saya berpandangan bahwa korupsi di Indonesia sudah dalam taraf yang sangat parah. Kalau penyakit, saya kira ini sudah stadium 4. Dan rakyat yang saya ketemu di mana-mana seluruh Indonesia tidak mau negara ini terus seperti ini. Mereka ingin negara dengan pemerintahan yang tidak korup. Di bidang pertahanan keamanan, kita terlalu lemah. Anggaran kita terlalu kecil. Ini akan kita perbaiki. Kemudian di bidang hubungan internasional, kita menganut 1000 kawan terlalu sedikit, 1 lawan terlalu banyak. Kita akan baik dengan semua negara, dengan semua kekuatan di seluruh dunia. Kita akan baik, kita akan mencari hubungan yang saling menguntungkan, tapi juga kita akan mempertahankan dan membela rakyat kita yang utama. Bagi kita, membela rakyat adalah kehormatan yang sangat mulia.
Demikian yang ingin saya sampaikan dan kami bertekad menuju Indonesia Waktunya menang. habis, Baik. Bapak. Terima kasih Bapak Prabowo Subianto. Mohon tenang. Kami mohon para pendukung untuk tenang. Dan selanjutnya kami persilakan calon presiden nomor urut 01 Bapak Jokowi untuk menyampaikan visi dan misinya. Kami mohon tenang. Waktunya sama Pak Jokowi 4 menit dimulai saat Bapak berbicara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya cintai, yang saya banggakan, seluruh rakyat Indonesia dimanapun berada, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Yang saya hormati Ketua KPU dan Komisioner, Ketua Bawaslu dan Komisioner. Yang saya hormati sahabat baik saya, Bapak Prabowo Subianto, Bapak Sandiaga Uno, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati. Pancasila adalah kesepakatan para pendiri bangsa, para pemimpin bangsa dari berbagai daerah, berbagai organisasi, berbagai ras, berbagai suku, berbagai agama saat itu. Oleh sebab itu, menjadi kewajiban kita bersama untuk menjaga, merawat, dan menjalankan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, dalam berbangsa dan bernegara. Di bidang pemerintahan, ke depan diperlukan pemerintahan DILAN, digital melayani. Oleh sebab itu, diperlukan reformasi dalam pelayanan publik lewat elektronik. Yang kedua, diperlukan penajaman dan penyederhanaan kelembagaan. Yang ketiga, diperlukan peningkatan kualitas SDM aparatur kita. Dan yang keempat, diperlukan reformasi tata kelola. Yang ketiga di bidang pertahanan, peningkatan kualitas SDM, pengembangan kualitas SDM TNI sangat diperlukan, mutlak diperlukan, terutama dalam hal penguasaan teknologi persenjataan dan cyber. Karena ke depan perangnya adalah perang teknologi. Oleh sebab itu, pembangunan alutsista di dalam negeri sangat diperlukan. Kalau kita belum mampu, kita bisa melakukan joint produksi dengan negara-negara lain. Di bidang politik luar negeri, kita tahu situasi dunia saat ini penuh dengan ketidakpastian. Multilateralisme yang dilemahkan, proteksionisme yang semakin meningkat. Tetapi Indonesia harus berdiri tegak, bermartabat, dan tetap menjalankan politik luar negeri yang bebas aktif. Bebas menjalankan, memperjuangkan kepentingan-kepentingan nasional, dan aktif dalam ikut dalam perdamaian dunia yang baik. Terima kasih. Waktunya masih ada, Pak Jokowi. Apakah akan ditambahkan? Cukup? Baik, terima kasih. Hadirin dan pemirsa, kita sudah dengarkan bersama tadi visi dan misi dari kedua calon presiden yang berlaga pada malam hari ini. Dan di segmen selanjutnya, kita akan melihat seperti apa mereka menjawab pertanyaan yang telah disiapkan oleh tim panelis. Jadi tetaplah bersama kami di debat keempat Capres Pemilu 2019.